Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki semester 2 di Matematika Peminatan kelas 10 ini, materi yang dibahas adalah mengenai vektor. Oke, langsung aja ke bagian yang pertama, yaitu kita mengenal apa itu vektor terlebih dahulu ya. Nah, vektor adalah, ya di sini sudah dituliskan, vektor adalah besaran yang mempunyai besar atau nilai dan arah. Nah, vektor digambarkan dengan sebuah anak panah, kemudian besar vektor dinyatakan dengan panjang anak panah, sedangkan arah vektornya dinyatakan dengan arah anak panahnya. Nah, ini ya contohnya vektor AB, yaitu dari A ke B, A-nya ini pangkal vektor, B-nya ini ujung vektor. Jadi yang ada tanda panahnya itu disebut sebagai ujung vektor gitu ya. Nah, dari A ke B ini biasanya simbol vektornya itu ditulis dengan huruf kapital, kemudian dikasih garis atas ya. AB terus dikasih garis di atasnya. Nah, itu simbol vektor. Artinya dibacanya dari vektor A ke vektor B gitu ya. Vektor AB ya. Dari titik pangkal A ke ujung vektor B. Seperti itu. Jadi dia berupa sebuah garis yang mempunyai besar dan arah. Arahnya ini ya, ini arah yang ditujukan menggunakan tanda panah, kemudian besarannya nanti kita lihat dia kan arahnya ke kanan nih, ke kanan berapa langkah, terus dia ke atas juga kan, ke atas berapa langkah, seperti itu. Nah, vektor itu nanti ada dua, ada di R2 dan R3 yang dibahas di sini. R2 itu maksudnya ruang dimensi 2 dan R3 adalah ruang dimensi 3. Vektor di R2 dulu. Nah, vektor di R2, ruang dimensi 2 itu dinyatakan sebagai pasangan bilangan yang dituliskan secara vertikal atau horizontal ya. Jadi nanti dituliskannya, misalkan tadi vektor AB ya, vektor AB-nya itu dituliskan dalam bentuk seperti ini ya. Misalkan AB gitu ya, atau bisa juga AB gitu ya. Vertikal ataupun horizontal. Nah, A-nya atau bilangan pertamanya ini menyatakan arah ke kanan dan ke kiri ya, ke kanan dan ke kiri, ke kanan atau ke kiri. Kalau ke kanan dia positif, kalau ke kiri dia negatif. Kemudian bilangan yang kedua atau si B-nya ini dia menyatakan arah ke atas atau ke bawah. Kalau atas positif, bawah negatif. Jadi kita ingat aja diagram Kartesius, kita ingat-ingat lagi diagram Kartesius. Seperti ini kan ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Yang namanya koordinat pasangan berurut ya. Koordinat atau pasangan terurut itu kan X, Y ya. X dulu baru Y. Sama, ini juga ibaratnya seperti itu. Ini sumbu X dulu baru sumbu Y. Sumbu X dulu baru sumbu Y. Nah, sumbu X itu positifnya ada di kanan. Negatifnya ada di kiri. Sedangkan sumbu Y positifnya di atas, negatifnya di bawah. Seperti itu kurang lebih. Ya. Jadi X dulu baru Y, terus positif negatifnya ingat-ingat koordinat Kartesius aja. Yang positif itu ada di kanan dan di atas. Nah, sekarang kita kerjakan yang ini ya. Contohnya yang kita cari vektor AB dulu deh. Vektor A ke vektor B ya. Nah, kita lihat vektor A, ganti aja di warna. Vektor A ke vektor B ini ya, berapa langkah? Berarti kan kita bisa tulis dalam, nggak kelihatan dia kalau pakai warna merah ya. Nah, ntar gini aja deh. Oke, gini aja deh, langsung saya isi, nanti saya jelaskan gimana caranya ya. Dia ke kiri 2, ke atasnya 1, 2, 3. Saya tuliskan dulu aja ya. Kemudian ini Y ke X ya. Y ke X. Y, X ya. Bukan XY, biasanya kita kan XY nih, tapi dia kebalik nih, karena si pangkalnya Y, ujungnya yang X. Nih ya, ujungnya X, pangkalnya Y. YX itu berarti 1, 2, 3, 4, 5, 0. Atau bisa tulis juga min 5, 0. Kemudian itu PQ, ada juga PQ. PQ itu dia 3 ya. 3 kemudian min 1. 3 min 1. Oke, sekarang saya jelaskan gimana dapat nilai-nilai ini. Langkahnya adalah saya pakai warna apa ya? Warna hijau aja ya. Merah deh. Nah, yang AB dulu. AB itu dari mana? 2, 3. Ingat, yang atas kanan kiri, yang bawah atas bawah. Kanan kiri. Ini kan A-nya di sini nih, ya. B-nya di sini nih.
Nah, atau enggak A-nya kita pindahin deh ke sini ya. Ibaratnya kita ngitungin dari sini sama aja ya. Nah, B-nya di sini. Kalau kan A-nya sama-sama sejajar di sini ya. Kalau mau ke sini kan berarti dia ke kanan ya. Ke sana itu kan ke kanan. Kita hitung berapa ke kanan? 1, 2. Oh, 2 langkah. Maka di sini tulis 2. Gitu ya. Kemudian A ini ke atas apa ke bawah? Oh, ternyata ke atas. Ke atasnya berapa? 1, 2, 3, 4. Oh, ke atasnya 4. Oh, 4 ya? Tuh 2, 3. Oh iya 4, sorry. Tadi saya nulis 3. Maaf. Sorry. Ini berarti 4. Bukan 3. Oh iya, sorry. Ini 4. Saya salah hitung. Ya. Ke kanan 2, ke atas 4. 1, 2, 3, 4 ya. Lihat, kalau ke atas nih, ke atas kan dia positif, ke kanan juga positif ya. Dia ke kanan dan ke atas, berarti dua-duanya positif. Ke kanan positif 2, ke atas positif 4 gitu ya. Sekarang yang YX. YX, lihat dulu, dia ke kanan apa ke kiri nih? Oh, arahnya ke sana. Kiri. Nah, berapa ke kirinya? 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 satuan ke kiri. Maka di sini dikasih negatif nih ya. Di sini dikasih negatif 5. Terus dia ke atas apa ke bawah? Oh, ternyata dia tetap tidak ke atas juga, tidak ke bawah juga gitu kan. Cuma di sama-sama sejajar itu. Si X-nya ini sejajar dengan Y. Nah, artinya dia 0, tidak bergerak ya, 0. Nah, di sini juga 0 gitu ya. Kemudian PQ. PQ lihat dulu ke kanan kirinya dulu. Oh, dia arahnya ke sana. Ke sana itu artinya kanan. Berarti nanti positif yang atas. Nah, positif ya. Positif berapa? Hitung 1, 2, 3. Oh, positif 3. Sekarang lihat ke atas apa ke bawah? Oh, ternyata ke sana, bawah. Bawah gitu ya. Ke bawah berapa kali? 1. Berarti negatif 1. Karena kalau ke bawah itu negatif. Negatif 1. Berarti 3 atau negatif 1 gitu ya. Nulisnya bisa dalam bentuk vertikal atau horizontal. Bisa tegak ini atau seperti koordinat ini. Bedanya apa kalau koordinat pakai koma, kalau ini nggak pakai koma? Gitu ya anak-anak. Bisa dipahami, kita lanjut ke yang berikutnya. Nah, ini yang berikutnya, vektor di ruang dimensi 3. Oke, ini pasang dulu deh. Nah, vektor di R3 itu dinyatakan dengan 3 bilangan yang dituliskan secara vertikal atau horizontal ya. Vertikal atau horizontal, sama seperti tadi. Bilangan pertama menyatakan arah depan belakang, kanan kiri, atas bawah ya. Depan belakang, kanan kiri, atas bawah. Saya tuliskan dulu. Berarti gini ya. Depan atau belakang, kanan atau kiri, bilangan yang kedua. Bilangan yang terakhir adalah atas atau bawah. Nah, ini ya. Ini udah ada angka-angkanya kebetulan di sini udah dibentuk ya angka-angkanya 4, 3 dan 8. 4 ini dia menyatakan arah apa yo? Depan, belakang atau kanan kiri. Ya. 4 ini menyatakan arah kanan kiri ya, ke kanan dan ke kiri, gitu ya. Ke kanan dan ke kiri. Karena ini kan gini, 4 ini kan punyanya sisi ini nih. Nah, berarti kan ke sana ke sini kan kanan kiri kan artinya kanan atau kiri. Berarti kanan atau kirinya kita punya 4 ini kanan kiri ya. Kanan atau kiri. Nah, 3 kan yang ini. Berarti kan depan atau belakang. Berarti ini depan atau belakang. Gitu ya. Nah, yang 8 itu kan ini, garis ini nih, 8 nih. Berarti kan atas atau bawah. Ini menyatakan atas atau bawah. Ya, jadi kita punya angka-angkanya. Nah, sekarang kita tinggal cobain, kita kerjakan ya. Yang mana dulu nih? Yang gampang dulu. SU aja ya, SU dulu deh. SU. Depan belakangnya dulu. Dia ke depan apa ke belakang? Oh, arahnya ke depan dong. Dia kan S-nya letaknya di belakang nih. U-nya di depan. Berarti dari belakang ke depan. Berarti depan. Ke depan, arah ke depan gitu ya. Arah depan itu berarti positif. Ya, kalau depan itu positif. Pokoknya yang bagian sini nih positif, bagian sini negatif. Depan positif, positif apa? Lihat. Oh, depan ya. Nih, depan belakang itu 3. Berarti positif 3. Gitu ya. Nah, sekarang kanan kirinya. Dia ke kanan apa kiri?
Oh, S itu posisinya di kiri. Dia bergerak ke sebelah kanan, gini kan, ke U. U-nya kan ada di deretan kanan. Ini kan kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan gitu kan. Ini arahnya ke sini, ke kanan. Kanan berarti positif. Kanan itu 4. 4 itu positif, berarti 3, 4 gitu ya. Kemudian yang arah atas bawah. Oh, dia ke atas jelas ya, dari bawah sini ke atas. Atas itu 8. 8 tapi positif karena atas gitu ya. Paham ya? Nah, sekarang kita coba yang ini mana nggak kelihatan ya tanda panahnya yang mana. Ya, saya hapus dulu ya. Tanda panahnya nggak kelihatan, saya bingung ntar. Oke. Oke. Sorry. Nah, oke. Itu ya, TR ya, TR. TR. TR lihat TR. Nah, TR. Depan belakangnya dulu. Oh, dia ternyata dari depan nih ya. T itu kan letaknya di depan. Kemudian dia ke belakang si R. T ke R itu ke belakang. Berarti nanti negatif. Negatif 3 ya. Karena sama. Depan belakang itu nilainya 3. Tinggal tergantung negatif atau positif. Kemudian yang kedua. Yang kedua itu kanan atau kiri. Lihat dia ke kanan atau ke kiri. Si T ini. TR ini ke kanan atau ke kiri. Ke kanan atau ke kiri. Oh, ternyata dia dari kiri ke kanan ya. Dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan berarti kan ke kanan. Ke kanan itu positif berarti 4. Positif 4 gitu ya. Ini kan T kan di kiri. Ke kanan. R itu di kanan. Di kanan. Kemudian atas bawah. Oh, jelas dia ke bawah arahnya ya. Ke bawah itu pasti negatif. Negatif berapa? Negatif 8. Ya, atas bawah itu nilai 8. Nah, kemudian yang terakhir WP. WP. Seringnya ditulis dalam bentuk ini ya. Jarang yang ditulis ke sini, ke samping gitu ya. Biasanya atas tegak gitu nulisnya. WP itu lihat depan belakangnya dulu. Oh, dia ke depan ya. W kan di belakang nih. P-nya depan berarti ke depan. Ke depan itu positif. Positif berapa? Positif 3. Ya. Kemudian kanan kiri. Nih, depan 3 ya. Kanan kiri. Kanan kiri itu 4 ya. Kanan kiri itu 4. Tapi lihat dia ke kiri apa ke kanan. Oh, ternyata dia nggak ke kiri dan nggak ke kanan. Ya. Jelas dia nggak ke kiri dan ke kanan. Letaknya ini kan kiri. P juga di kiri. Karena sama-sama di kiri berarti nilainya 0. Seperti yang tadi ya. Seperti yang ini. Segaris dia. Nah, ini juga sama. Dia segaris ya. Sama-sama di sebelah kiri. W sama P-nya. Berarti 0 ya. Kemudian atas bawah. Oh, dia ke bawah. Ke bawah itu berarti negatif 8. Nah, seperti itu ya. Ini jawabannya. Oke. Bisa dipahami anak-anak ya. Nah, untuk vektor posisi pada titik R3, ruang dimensi 3, itu berarti ada 3 sumbu, yaitu sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Kemudian, untuk menentukan titik-titik pada sumbu X, Y, Z-nya, oke, kita ambil salah satu contohnya, yaitu P, titik P, vektor P. Vektor P ini adalah vektor yang pangkalnya O, ujungnya P, ya. Nah, dari garis OP ini, kan ujungnya di sini nih. Sumbu X-nya di sini, sumbu Y-nya sini, sumbu Z-nya sini. Yang pertama, untuk mendapatkan itu semua, kita buat garis lurus dari titik P, kemudian juga dari titik pusatnya 0,0 itu kita buat titik potong pertengahannya, miringnya gitu ya, segi miringnya. Nah, ternyata ketika ditarik, nah dia berpapasannya di sini, titik ini nih. Nah, titik ini tinggal kita tarik lagi garis ke sumbu X dan sumbu Y. Nah gitu kan, miring gini kan. Nah, sumbu X-nya, oh ternyata diperoleh nilainya 2 dan sumbu Y-nya 5. Nah, untuk sumbu Z-nya sama, tinggal tarik garis lurus. Gini loh, jadi ketika si ini diputar ke atas, nih yang ini ya, garis ini ditarik ke atas, ini kan ditarik ke atas, dia akan berada di titik 3. Maka jadinya 2, 5, 3 gitu ya. Gitu pula untuk Q. Q ini kan oki ya. Sama. Dari sini kita tarik garis lurus ke bawah terus ya, ke bawah terus. Sama ini, titik pusatnya juga sama. Seperti yang tadi. Oh, titik temunya di sini. Oh, ternyata X-nya 4. Y-nya itu kita bisa langsung ambil dari sini. Ini ya. Ke sini ya, Y-nya. Nah,
Ternyata Y-nya diperoleh min 1, sedangkan Z-nya ini kita tarik lagi dapatnya 3. Seperti itu ya, jadi 4 min 1, 3. Tapi nanti tidak seperti ini ya penerapannya. Anak-anak nggak diminta untuk ngebaca nilai-nilai vektor ini. Ini sebagai contoh saja. Nah, jadi secara umum ya, baik di vektor R2 atau R3, vektor posisi untuk koordinat X, Y, Z ini seharusnya ya, kurang 1, maaf. Nah, ini seharusnya P, X, Y, Z ya. Oke, saya ganti aja ya. P, X, Y, Z gitu ya. Adalah ini. Ya. Jadi gini, intinya gini, anak-anak ya. Yang tadinya koordinat itu kan apa? Misalkan X, Y, Z kalau di R3 ya. Maka dia vektor posisinya, tadinya kan berupa koordinat nih. Vektor posisinya itu berubah menjadi bentuk vektor, yaitu X, Y, Z. Komanya hilang gitu ya. Terus bentuknya apa nih? Vertikal atau horizontal nih. Nah, atau bisa juga kalau misalkan mau bentuk seperti ini boleh. X, Y, Z, tapi nggak pakai koma gitu ya intinya. Oke, langsung aja ke contoh. Misalkan ya, misalkan apa ya? Oke, kita punya misalkan contohnya adalah diketahui gitu ya, koordinat titik M dan N dengan M-nya adalah 4, min 3 dan N-nya adalah 1,2. Tentukan vektor posisi. Tentukan vektor posisi M dan N serta MN. Tadi saya lupa jelasin mengenai vektor ini ya. Oke, kita tentukan dulu vektor M-nya. Oke, saya ganti warna biar beda. Saya pakai warna merah. Nggak kelihatan kalau merahnya. Putih deh. Nah, vektor M-nya itu gimana? Tadi kan kalau vektor posisi ya, vektor posisi itu tinggal ubah aja ke dalam bentuk vektor. Tadi kan ini kan 4, min 3, berarti jadinya 4 min 3. Seperti itu. Begitu pula dengan N. N-nya di sini 1,2 ya, berarti di sini 1, di sini 2. X-nya dulu yang atas ya. Yang depan kita tulis di atas, yang belakang kita tulis yang bawah. Nah, begitu pula kalau misalkan diketahui koordinatnya R gitu ya, R3 min 2, 5. Maka vektornya itu 3 min 2, 5 ya. Jadi mengubah koordinat kartesius menjadi vektor posisi. Seperti itu ya. Kurang lebih. Nah, ini saya hapus. Nah, ini untuk vektor posisi M dan N. Sekarang bagaimana dengan Mn? Nah, Mn ini kan artinya apa? Vektor ya, dari titik pangkalnya M, titik ujungnya adalah N. Maka untuk mencari vektor Mn, itu sebenarnya dengan cara mengurangi vektor N dikurangi vektor M. Gitu ya. Mn adalah vektor N dikurangi vektor M. Gitu ya, yang belakang dikurangi yang depan. Yang belakang itu apa aja? Yang belakang itu N-nya itu tadi apa? 1, 2 ya. 1. Sebenarnya nanti ini dibahasnya pas operasi vektor ya, tapi nggak apa-apa. Nanti ada lagi di operasi vektor. Kemudian di sini 4 min 3. 1 dikurangi 4 gitu ya. 2 dikurangi min 3. Nah, 1 kurang 4 min 3. 2 min 3. Min kan jadi plus ya. Berarti 2 tambah 3 itu 5. Nah, berarti vektor Mn adalah ini. Min 3, 5. Kenapa ini konsepnya dari mana? Dari koordinat kartesius. Gini ya. Misalnya kita punya vektor dari titik 0 ya. Ke sini. Sekarang di sini 3, di sini 4. Nah,
ini titik P, O ke P. O itu kan 0,0. O itu adalah 0,0. P-nya adalah 3,4. Lihat, untuk menentukan jarak ini, jarak dari sini ke sini, dia berapa langkah? Itu kan tinggal 3 dikurangi 0 gitu kan. Oh, ternyata 3 langkah. Kemudian dari sini ke sini, berapa langkah? 4 dikurangi 0. Oh, ternyata 4. Berarti vektor OP adalah vektor P dikurangi vektor O. Ya udah, 3,4 dikurangi, ini koordinat ya. Berarti ini nggak pakai koma kalau vektor. Dikurangi 0, 0. Ya udah, jawabannya adalah 3, 4. Intinya gitu ya. Jadi diingat-ingat rumusnya nih. Kalau kita punya MN itu sama aja yang belakang, vektor yang belakang dikurangi vektor yang depan. Kalau AB ya berarti tinggal vektor yang belakang B dikurangi vektor yang depan A. Seperti itu kurang lebih ya. Nah, kalau misalkan ini kan kebetulan ditanya serta vektor posisi MN ya. Kalau ditanyanya koordinatnya, misalkan koordinat MN, maka tinggal koordinat MN adalah tinggal nggak pakai tanda vektor ya, salah. Nah, kalau koordinat ya tinggal diubah, ini kan vektor nih. Kalau yang ditanya koordinat itu tinggal min 3,5, tinggal dikasih koma. Seperti itu ya. Oke, nah mungkin sampai di sini dulu aja pembahasan kita vektor posisi. Nanti minggu depan kita masuk ke samaan vektor. Nanti dipelajari lagi. Kalau belum paham diputar lagi videonya atau bisa tanya langsung ke saya melalui WhatsApp. Terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.